Jadi sakit saat melahirkan itu seperti kayak 20 kali merasakan PMS. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian tentang saat-saat menegangkan, yaitu saat saya melahirkan anak saya yang cantik ilmu. Oke teman-teman, saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru bergabung di channel ini. Semoga kalian suka ya dengan video-video saya. Oke, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini berkembang dan dapat menginspirasi banyak orang. Oke teman-teman semua, jadi alasan kenapa saya bikin video ini itu karena ada beberapa orang dan juga teman-teman saya, ada juga teman saya yang lagi mengandung dan memberikan pertanyaan kepada saya, yaitu Kak, gimana rasanya melahirkan saat usia muda, dan bagi dong pengalamannya biar kita nggak tegang-tegang amat sih gitu katanya sih. Jadi di sini saya akan menceritakan secara detail bagaimana saat-saat saya melahirkan, dan nonton terus ya, jangan skip. Oke teman-teman, kita langsung masuk pada ceritanya. Oke, pada waktu itu tanggal 9 Oktober 2018 jam 4 sore. Nah, pas jam 4 sore itu saya sudah merasakan sakit perut. Nah, setelah itu saya berpikir bahwa itu hanyalah kontraksi palsu. Nah, saya abaikan saja teman-teman. Jadi perkiraan tanggal melahirkan saya itu tanggal 20 Oktober teman-teman. Jadi saya pikir belum waktunya untuk melahirkan gitu. Nah, pas jam 4 sore itu saya mengalami sakit perut, dan itu tepatnya di jalan teman-teman, dan itu di jalan Trikora kalau tidak salah. Waktu itu sedang membeli sesuatu dengan suami saya, tapi saya abaikan saja. Saya sudah menyampaikan kepada suami saya, tapi saya bilang tidak apa-apa ya, itu hanya kontraksi palsu, karena kita semuanya berpikir bahwa perkiraan tanggal lahirnya itu tanggal 20 Oktober teman-teman. Setelah itu kita pulang ke rumah dan saya juga merasakan sakit perut juga teman-teman. Tapi sakitnya kayak seperti yang pertama sakit itu, jadi tidak berkepanjangan, durasinya itu tidak panjang teman-teman. Pada jam 6 sore juga saya merasakan sakit perut yang sama, dan durasinya itu juga sama, tidak panjang teman-teman. Jadi saya juga berpikir ini karena mau detik-detik mau melahirkan pada tanggal 20, makanya saya pikir ini adalah kontraksi palsu teman-teman. Setelah itu jam 8 malam juga saya mengalami sakit perut juga teman-teman. Jadi jam 4, jam 6, jam 8, jadi selama 2 jam sekali itu saya merasakan sakit perut. Dan setelah saya kontraksi itu jam 8 malam, dan setelah itu jam 9, 10, 11, 12 itu saya tidak mengalami kontraksi lagi teman-teman. Tapi pada saat jam 1 malam itu saya merasakan kontraksi yang begitu hebat teman-teman. Dan setelah itu jam 2, jadi setiap 1 jam itu ada 3 kali kontraksi, dan begitupun jam 2. Nah, jam 2 ini cukup hebat teman-teman. Jadi pas jam 2 malam itu kontraksinya terus menerus teman-teman. Jadi palingan 10 menit sekali itu kontraksi teman-teman. Jadi itu sakit yang paling sakit luar biasa lah, itu lebih dari sakit PMS atau menstruasi itu teman-teman. Jadi sakit mau melahirkan itu tidak ada bandingannya dengan sakit PMS kita teman-teman. Itu sangat luar biasa sakit. Itu mau pinggang sakit, mau perut sakit, entah bagaimana, dan itu paling sakit teman-teman. Nah, pas jam 3 malam itu saya pergi ke kamar mandi, saya cek apakah ada bercak darah yang keluar. Ternyata ada memang teman-teman, itu ada bercak darah dan juga lendir. Nah, pas pada jam 3 malam itu langsung kita pergi ke rumah sakit. Nah, pada saat sampai di rumah sakit langsung bawa ke ruang UGD. Lalu pada saat itu diperiksa DJJ atau denyut jantung janin. Setelah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, mereka melakukan pemeriksaan VT atau vagina toucher.
Jadi fungsi VT ini yaitu pemeriksaan dalam vagina untuk mengetahui seberapa lebar pembukaan serviks di dalam vagina kita, teman-teman. Dan setelah bidan melakukan VT, ternyata itu sudah 5 cm. Wow. Padahal itu sakitnya sudah sore sampai jam 3 malam itu sudah pembukanya 5 cm, teman-teman. Dan itu saya kaget, dan ketubannya itu masih utuh, teman-teman. Setelah mengurus administrasi dan saya dianjurkan untuk ke ruangan, jadi sakit saat melahirkan itu seperti kayak 20 kali merasakan PMS. Coba bandingkan. Waktu itu pas sampai di ruangan itu sakitnya terus menerus, teman-teman. Itu saya tidak bisa tahan lagi karena baru pertama melahirkan dan usia saya juga masih muda. Tapi saya selalu berdoa diberikan kelancaran dari Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saya sakit sampai darah saya pas saya lagi berbaring. Jadi kita dianjurkan untuk berbaring ke kiri. Jadi tidurnya baring ke kiri, teman-teman. Alasannya karena itu untuk memperlancar proses persalinan. Jadi kalau misalnya kita tidur miring kiri, nah nanti si dede bayinya juga dapat bergerak cepat untuk keluar. Jadi yang mau nikah muda, kalian harus mempersiapkan mental kalian juga, teman-teman, karena sakit melahirkan itu sakit yang luar biasa. Jadi untuk para lelaki mohon dihargai perempuan, karena perempuan itu pengorbanannya lebih besar untuk anak-anak mereka. Selama beberapa waktu dari jam 3 sampai di rumah sakit sampai jam setengah 5 lah. Jam setengah 5 itu saya sudah tidak kuat tahan, dan jadi teman-teman, pada saat itu saya bisa pukul tembok dengan tangan saya itu ulang-ulang kali coba, tapi tidak terasa sakit sama seperti rasa sakit yang saya mau melahirkan ini, teman-teman. Itu sakitnya luar biasa. Kalian coba pikir kalau pukul tembok dengan tangan aja sakit ya, tapi saya tidak rasa sakit pada saat itu. Dan pada waktu itu darah saya keluar banyak, teman-teman, dan ketuban saya itu juga masih utuh. Lalu pada pukul 4.30 kalau tidak salah, itu darah saya keluar semakin banyak, dan pada saat itu saya merasakan ada yang keluar dari dalam vagina saya, teman-teman, dan saya spontan untuk merabanya, teman-teman. Dan saking paniknya saya bilang ke mama saya bahwa itu adalah kepala anak saya, teman-teman. Dan waktu itu langsung mama saya pergi untuk memberitahukan bidan bahwa kepala anak saya juga sudah keluar, teman-teman. Ternyata itu adalah ketuban saya, teman-teman. Nah, ketuban saya itu pada waktu itu masih utuh dan sudah keluar di permukaan vagina saya, teman-teman. Nah, setelah itu mereka melakukan pemisahan dan melakukan pemecahan ketuban, teman-teman. Dan pada waktu itu saat-saatnya saya bersiap untuk melahirkan anak saya. Setelah itu anak saya lahir pada pukul 4:52. Dan setelah dibersihkan anak saya, lalu mereka memeriksa apakah ada robekan di jalan lahir saya. Ternyata tidak ada robekan, teman-teman. Jadi kenapa saya tidak ada robekan pada saat lahir itu? Karena satu, jadi ini ibu-ibu yang mau melahirkan dan tidak mau dijahit vaginanya atau labia minora atau mayora, jadi kalian harus mengikuti tips-tips ini, teman-teman. Jadi yang pertama, kalian harus mengatur nafas kalian itu baik-baik. Jadi hirup udara dari hidung dan keluarkan di mulut secara pelan-pelan, dan ikuti aturan itu secara terus-menerus, teman-teman. Dan kedua, pada saat kalian mau melahirkan itu kalian pegang paha kalian itu sekuat mungkin, dan kalian jangan pernah bersuara. Jadi kalian harus mengejan yang baik-baik, teman-teman. Jadi pegang paha kalian ini, pegang dari paha, teman-teman, dari bawah paha, lalu kalian mengejan tanpa suara. Nah, di situ perineum kalian akan terlindungi karena saya mengejan dengan benar, teman-teman. Nah, jadi kalau tidak mau digunting ataupun dijahit vaginanya, kalian harus mengejan dengan benar, teman-teman. Setelah itu mereka melakukan pemeriksaan apakah ada
perbaikan ternyata tidak ada, dan mereka mengeluarkan plasentanya juga teman-teman, dan tidak lama keluarnya plasenta. Dan setelah itu anak saya juga sehat, lahir dengan sempurna dan diberi nama Shalom Amorisia de Fredes. Oke teman-teman, itu adalah sekian dari video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi ingat ya, kalian harus menjalan dengan baik atau benar. Oke, sekian dulu video saya di hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.